Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 Mei 2022 ya, ketemu lagi dengan Ibu di sini untuk materi yang baru masih di bisnis di sektor real. Hari ini Ibu mau membahas tentang manajemen pemasaran. Tapi sebelumnya Ibu selalu mengucapkan salam sehat buat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya, kita mulai untuk manajemen pemasaran. Nah, ini manajemen pemasaran itu tentu saja selalu ada bagiannya dalam setiap perusahaan, yaitu bagian pemasaran. Kita kupas sedikit manajemen pemasaran itu seperti apa. Ini kita kulit-kulitnya aja ya, nggak sampai dalamnya. Oke, nah ini mungkin kita mulai dari perkembangan sejarahnya, pengertiannya, pentingnya pemasaran sampai saat ini, terus ada nanti kita bahas tentang konsep pemasaran, evolusi manajemen. Nah, nanti kita bedakan apa itu konsep penjualan dan konsep pemasaran, oke? Nah, ini perkembangan sejarah sedikit saja ya. Kebutuhan akan pemasaran timbul dan tumbuh pada waktu ekonomi suatu masyarakat berkembang. Ini sebetulnya adanya saling keterbutuhan ya, ada ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, maka timbullah yang namanya pemasaran. Ini disebabkan oleh apa? Adanya ekonomi agraris dan swasembada perorangan. Jadi maksudnya di sini swasembada perorangan itu jadi setiap orang itu mempunyai apa kelebihannya masing-masing gitu ya. Mempunyai misalnya ibu uh, mempunyai apa ya beberapa barang atau jasa yang ingin ibu jual gitu ya. Itu maksudnya swasembada perorangan atau misalnya si A si B itu. Kemudian dari ekonomi agraris, nah ini artinya misalnya dari sebuah lingkungan. For example, misalnya di Indonesia itu lebih banyak ini apa namanya daerah pertanian gitu ya. Nah, dari situ nanti berubah menjadi ekonomi yang bertumpu pada sistem pembagian kerja. Nanti ada pembagian kerjanya misalnya di bagian untuk timbulnya pemasaran ini ya. Ada pembagian pekerjaan, kemudian ada industrialisasi dan adanya urbanisasi dan perpindahan ya. Nah, ini. Kemudian ada 4 cara orang mendapatkan produk yang mereka inginkan. Nah, ini ada yang self production, jadi dia memproduksi barang itu dengan sendirinya. Misalnya saya ingin ingin makan seblak ya, maka dibikinlah seblak. Kemudian ada juga dari hasil coercion atau merampas. Merampas itu jadi tidak menutup kemungkinan ada mungkin di sini ada yang kayak begal-begal gitu, terus ada apa namanya bajing loncat yang seperti itu juga merampas, tapi tidak selamanya merampas itu dalam kategori yang seperti itu. Ada juga yang mungkin merampas dari hak patennya, itu bisa ya. Kemudian meminta-minta, begging, meminta-minta itu untuk mendapatkan sesuatu. Bisa ya, cuman di sini mungkin tergantung dari karakter orangnya, ada yang malu itu untuk meminta-minta, ada juga yang bahkan dia nggak punya rasa malu untuk meminta-minta. Nah, yang terakhir ini ada exchange atau pertukaran. Nah, mungkin kita lebih kenal dengan namanya merger. Nah, konsep ini melandasi adanya pemasaran awalnya ya. Jadi merger itu sebetulnya awal daripada konsep pemasaran. Ini pertukaran yang untuk mendapatkan produk yang diinginkan dari seorang dengan menawarkan sesuai sebagai sesuatu sebagai gantinya ya. Jadi itu sebetulnya yang disebut dengan merger. Oke. Nah, ini agar terjadi pertukaran ada 5 kondisi. Sekurang-kurangnya tentu saja harus ada dua pihak. Kemudian masing-masing pihak harus mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak lainnya. Walaupun nanti sebetulnya barang yang atau jasa yang dipertukarkan itu biasanya berbeda nilainya. Tapi di situ adanya saling kebutuhan ya. Nah, masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak pertukaran. Kalau memang dirasakan, oke, saya butuh. Oke, saya itu dirasakan bahwa barang yang ada dari partner kita itu adalah yang memang kita butuhkan gitu ya. Itu bisa saja terjadi pertukaran. Tapi kalau sekiranya nilainya terlalu jauh berbeda, maka itu bisa saja ditolak.
Oke, kemudian masing-masing pihak yakin bahwa transaksi dengan pihak lain merupakan hal yang memang diinginkan, gitu ya. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Jadi kalau misalnya ada pemaksaan itu sama dengan merampas tadi. Oke, ya. Nah, ini pemasaran. Nah, pemasaran itu bisa kita lihat ya, ada dari dimensi sosial maupun dari dimensi bisnis. Kalau dimensi sosial tentu saja di sini ada tukar-menukar. Tujuannya memang untuk memuaskan ya. Kalau pemasaran dalam segi bisnis itu mulai dari perancangan, perencanaan, kemudian sampai ke menentukan harga, mempromosikan, distribusi ya, sehingga seseorang itu bisa mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, yang akhirnya nanti timbulnya adalah kepuasan. Nah, coba kita lihat ya pengertian pemasaran baik dari sisi dimensi sosial maupun dimensi bisnis, ujung-ujungnya itu adalah memuaskan keinginan manusia. Ingat itu ya. Nanti ini kita bedakan antara pemasaran dengan penjualan. Jadi kalau pemasaran itu memang kata kuncinya itu adalah memuaskan keinginan manusia, ya. Nih, sekarang kita lihat di sini. Menurut Philip Kotler, ini Philip Kotler itu salah satu ahli ya, ahli banget di bidang pemasaran. Nah, itu proses sosial manajerial. Jadi di mana individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan. Itu dengan cara menciptakan, menawarkan, mempertukarkan barang antara satu pihak dengan pihak lain ya. Jadi di situ adanya seseorang atau manusia yang mencari sesuatu dan sesuatu tersebut ada di pihak orang lain atau misalnya ada juga yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ini pentingnya pemasaran saat ini. Sebagaimana pentingnya, sebesar apa pentingnya ya pemasaran tersebut. Ternyata pemasaran ini mempunyai beberapa kekuatan. Yang pertama itu ada yang disebut atau munculnya buyer market atau pasar pembeli. Nah, di sini pasar pembeli itu artinya sudah menimbulkan persaingan yang sengit di antara pemasok barang-barang dan jasa. Nah, pemasok ini sering kita sebut dengan vendor kalau bahasa perusahaan atau bahasa bisnisnya ya. Tapi kalau misalnya kalian masih asing dengan istilah vendor, itulah adalah pemasok atau barang-barang. Ini menimbulkan adanya buyer market. Jadi timbul banyak pemasok itu karena adanya pemasaran. Kemudian yang kedua itu makin meningkatnya pendapatan pribadi tentu saja yang dapat dibelanjakan, menyebabkan timbulnya peluang pemasaran. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin timbul pemasaran lain. Misalnya ibu yang tadinya pendapatan cuma 500.000, kemudian naik menjadi 1 juta. Nah, artinya di situ ada segi konsumtif dari ibu untuk membelanjakan sesuatu. Kan membelanjakan sesuatu, misalnya ibu membeli beras ya, ternyata beras nggak cuman butuh beras aja, nanti butuh lagi yang lain lagi. Makanya di situ nanti akan timbulnya peluang pemasaran yang lebih besar lagi. Nah, kemudian adanya kecanggihan teknologi maju dalam perekonomian. Nah, ini juga meningkatkan timbulnya penawaran barang-barang dan jasa ya dengan semakin tinggi teknologi. Coba lihat handphone. Handphone semakin lama semakin maju, semakin berkembang ya dari mulai speknya dan lain sebagainya. Itu menyebabkan timbulnya permintaan ya karena adanya penawaran daripada teknologi yang berupa handphone tadi. Itu baru berupa barang, belum nanti berupa jasa. Kalau jasa misalnya banyak kan sekarang jasa itu banyak sekali yang maksudnya gini penawaran-penawaran. Kalau sekarang itu ada kayak mulai dari pembersihan membersihkan rumah-rumah, kemudian ada salon keliling, ada pijat keliling. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu daripada timbulnya kecanggihan teknologi. Kita nggak usah lagi datang ke salon ya. Jadi ada lagi yang salon bisa datang ke rumah, tukang pijit datang ke rumah, bahkan yang bersih-bersih rumah juga datang ke rumah. Oke. Nah, kemudian yang poin keempat itu adanya akselerasi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan persaingan. Ini mempengaruhi bentuk dan sifat daripada pasar itu sendiri. Pada saat pasar berubah, perusahaan pun harus mampu melayaninya, dan itu merupakan tugas pemasaran. Nah, ini yang Ibu bilang, dulu itu kita nggak zamannya online, sekarang zamannya online. Nah, ini orang-orang pemasaran harus bisa merubahnya.
Kalau misalnya orang pemasaran sekarang itu dituntut dengan tidak gaptek ya, karena memang kita musimnya musim online. Sekarang mau belanja yang bilang tadi nggak usah jauh-jauh gitu kemana ya, tapi ya udah tinggal buka handphone saja, gampang. Tinggal ada fasilitas GoSend, ada fasilitas GoPay dan lain sebagainya ya. Itu yang evolusi pasar pembeli. Jadi meningkatkan pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan, meningkatnya teknologi, gejolak pasar meningkat. Semua itu memang perlu diperhatikan ya. Itu merupakan sebuah kekuatan lingkungan yang menunjukkan betapa pentingnya pemasaran yang efektif dalam setiap jenis organisasi. Nah, ini kita lihat ada konsep pemasaran atau disebut dengan marketing concept. Kembali lagi ke tadi ke slide yang keberapa ya, bahwa konsep pemasaran atau pemasaran itu selalu ada kata ini harus diingat. Jadi tadi kata kuncinya adalah bagaimana memuaskan keinginan dari konsumen. Itu konsep daripada pemasaran. Tiga ketetapan pokok. Yang pertama itu adalah semua operasi dan perencanaan operasi harus berorientasi kepada konsumen. Jadi kita benar-benar fokusnya itu kepada konsumen ya. Kemudian sasaran perusahaan harus volume penjualan yang menghasilkan laba. Walaupun memang ujung-ujungnya ke laba, tapi kita nanti bedakan antara konsep pemasaran dengan konsep penjualan. Jadi sasaran perusahaan itu ya memang ke volume penjualan. Semua kegiatan pemasaran di sebuah perusahaan harus dikoordinir secara organisatoris, tentu saja. Oke. Ini evolusi manajemen dalam perusahaan, mulai dari orientasi produksi, orientasi produk, ya. Nanti dari orientasi produksi itu nanti akan mengeluarkan konsep produksi. Orientasi produk, mengeluarkan konsep produk. Orientasi penjualan, konsep penjualan. Orientasi pemasaran, masuk ke konsep pemasaran. Tanggung jawab sosial dan orientasi manusia masuk ke konsep pemasaran sosial. Pemasaran internal itu semuanya konsep pemasaran holistik. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana orientasi pemasaran hingga menimbulkan konsep pemasaran. Bu, kalau tadi orientasi pemasaran dengan konsep pemasaran itu, ujung-ujungnya adalah kepuasan konsumen. Ingat ya, kepuasan konsumen. Bagaimana seorang pemasar, seorang marketing bisa memuaskan konsumennya. Oke. Nah, ini ada konsep produksi. Kita lihat, menganggap bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Jadi, ini orang-orang pemasaran juga memang harus paham banget untuk mengenai konsep produksi. Di sini konsep produksi itu dia harus berpikir kalau misalnya menjual sesuatu, konsep produksinya harus ada. Kita harus menganggap bahwa si konsumen itu bagaimana biar menyukai produk yang bisa didapatkan secara luas dan tentu saja murah. Kemudian ada produk konsep, menganggap bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja atau inovatif. Makanya sekarang berlomba-lomba produk ini tuh nggak cuman begitu saja, tapi lebih banyak ditawarkan ya. Nah, ini mungkin di konsep produk ini lebih banyak nanti di promosinya. Bagaimana produk ini bisa berkembang dan lain sebagainya, atau misalnya produk ini bisa bermanfaat, kualitasnya sekian ya, cara kerjanya seperti ini. Itu mungkin di konsep produk. Kemudian ada konsep penjualan. Ini selling concept. Nah, ini perbedaannya antara selling concept dengan marketing concept. Menganggap bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis jika dibiarkan tidak secara teratur membeli cukup banyak produk yang ditawarkan organisasi tertentu. Jadi maksudnya begini di konsep penjualan itu. Jadi si penjual itu harus menganggap bahwa konsumen ini harus secara teratur untuk membeli cukup banyak produk yang ditawarkan. Kenapa? Karena konsep penjualan itu ujung-ujungnya adalah profit oriented. Ya, jadi keuntungan. Jadi bagaimana konsep penjualan itu si konsumen bisa membeli barang-barang kita dengan harga yang sebesar-besarnya. Tentu saja itu untuk penjual ya. Dengan caranya merayu dan lain sebagainya. Yang penting itu konsumen membeli, dan setelah membeli dia secara teratur membeli. Jadinya nanti seperti pelanggan. Ya, itu konsep penjualan.
Nah, ini konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu yang Ibu bilang menganggap bahwa untuk mencapai tujuan itu perusahaan harus mulai dari mengetahui kebutuhan dan keinginan target pasar. Kalau sudah diketahui keinginannya, baru kita bagaimana cara memuaskannya. Tentu saja beda antara konsep pemasaran dengan konsep penjualan. Tadi konsep penjualan itu langsung mikirnya adalah keuntungan. Ini misalnya bisa contohkan para SPG ya, sales motor itu mereka berpikirnya bagaimana ini orang bisa membeli motor dengan keuntungan yang maksimal. Tapi kalau konsep pemasaran itu bagaimana biar orang-orang itu puas dengan barang-barang atau jasa yang kita jual. Contohnya mungkin konsep pemasaran itu lebih banyak dipakai untuk jasa ya. Misalnya kayak salon, dokter gitu. Biar puas dulu, nanti setelah puas itu nanti akan terjadi repeat order, akan terjadi pembelian kembali. Otomatis nanti dengan adanya repeat order, maka keuntungan akan ikut dengan sendirinya. Jadi konsep penjualan nanti akan mengikuti konsep pemasaran. Tuh. Kemudian ada lagi konsep pemasaran sosial atau social marketing konsep. Nah, ini menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing dengan tetap memelihara atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Nah, ini maksudnya tentu saja beda ya antara marketing konsep dengan social marketing konsep. Social marketing konsep mungkin di sini lebih fokusnya kepada bagaimana konsep pemasaran tapi lebih banyak meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Artinya contohnya misalnya kita menjual barang atau jasa ya, tetapi di sini juga kita harus memperhatikan AMDAL-nya, analisa mengenai dampak lingkungannya. Jadi jangan sampai barang yang kita jual itu nanti akan mempengaruhi lingkungan hidup. Misalnya dengan packaging ya, packaging yang mudah hancur itu misalnya, kemudian barang-barangnya yang memang tidak menimbulkan sampah yang banyak. Itu juga meningkatkan atau memelihara kesejahteraan konsumen dan masyarakat umumnya. Oke. Nah, ini ada lagi disebut dengan konsep pemasaran holistik. Nah, ini segala sesuatu bisa terjadi pada pemasaran dan bahwa pemasaran perspektif yang luas dan terpadu sering dibutuhkan. Nah, konsep pemasaran holistik didasarkan kepada pengembangan, perancangan, dan implementasi program pemasaran. Mungkin di sini holistik itu lebih condong kepada lebih luas lagi daripada lebih luas lagi. Kemudian mungkin di sini prosesnya itu lebih independen ya, independen tapi luas. Oke, itu lebih ke holistik. Ini pemasaran holistik nih ternyata dibagi-bagi lagi ada 4. Ada internal, terpadu, relasi, sama yang bertanggung jawab. Kita lihat yang internal. Memastikan setiap orang dalam organisasi menganut prinsip pemasaran yang tepat, terutama manajemen senior. Nah, ini pemasaran internal itu lebih ke apa ya? Lebih ke di dalam organisasi itu sendiri ya. Kemudian kalau terpadu itu ini lebih condong kepada mengkomunikasikan nilai, dimanfaatkan dan dikomunikasikan dengan cara optimal. Ini mungkin fokusnya lebih ke pemanfaat daripada barang dan jasa. Kemudian ada pemasaran relasi. Nah, ini nanti hubungannya dengan pelanggan atau anggota saluran, kemudian mitra pemasaran, distributor gitu ya. Itu lebih condong kepada ke hubungan daripada anggota-anggota saluran distribusi. Nah, kemudian ada lagi pemasaran yang bertanggung jawab. Nah, ini mungkin secara sosial, tapi lebih condong kepada dampak etisnya, hukumnya, sosial dari pemasaran. Yang gue bilang contohnya tadi dari segi ke lingkungan, itu masuk ke pemasaran yang bertanggung jawab. Jadi pemasaran itu tugasnya bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, tapi kita lihat di sini dilihat dari holistiknya ya. Ternyata pemasaran internal dalam organisasinya, terpadu bagaimana mengkomunikasikannya, relasi bagaimana hubungan dengan para anggota saluran distribusi, bertanggung jawab juga terhadap etis ya. Ini mungkin yang bertanggung jawab itu lebih ke eksternal ya, misalnya ke pemerintah dan lain sebagainya.
Terus, oke. Nah, ini yang Ibu bilang, perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Jadi diulang lagi. Ibu bilang tadi kan, penjualan fokusnya pada penjual, tapi pemasaran fokusnya pada pembeli. Penjualan memberi perhatian pada kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai. Yang Ibu bilang tadi, penjualan itu sifatnya konsep penjualannya adalah profit oriented. Kalau pemasaran itu lebih kepada satisfaction atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Ya, itu saja sebetulnya dengan dua kalimat itu saja sudah kita bisa bedakan bagaimana konsep penjualan bekerja, bagaimana konsep pemasaran bekerja. Oke. Kemudian ini adalah customer deliver value, bagaimana customer mengirimkan sebuah nilai ya. Jadi misalnya dari factory itu misalnya pabrik ya. Pabrik itu kita lihat di selling konsep nih, penjualan. Pabrik itu mengeluarkan produk. Kemudian ada penjualan dan promosi, dan akhirnya adalah profit through sales volume. Yang Ibu bilang tadi lebih kepada keuntungan. Tapi kalau di market itu nanti lebih melihat kepada keinginan konsumen, customer need. Kemudian ada integrasi marketing, dan akhirnya adalah profit through customer satisfaction. Ini mungkin gambarnya lebih jelas ya dari yang Ibu jelaskan tadi, awalnya dari mana. Mungkin inputnya ini adalah factory sama market. Prosesnya itu adalah existing product dan selling promotion. Kalau di market ke customer need and integrated marketing. Nanti outputnya untuk di factory itu adalah profit through sales volume. Tapi di market outputnya adalah profit through customer satisfaction. Ini sangat jelas banget ya. Dibedakan antara the selling concept sama the marketing concept. Ini argumen pemasaran yang menganut konsep pemasaran. Jadi aktiva perusahaan memiliki nilai yang kecil tanpa adanya pelanggan. Nah, ini menganggap bahwa pelanggan itu adalah segalanya. Bagaimana setelah kepuasan konsumen nanti akan menambah aktiva daripada pemasaran. Nah, jadi tugas utama pemasaran adalah menarik dan mempertahankan pelanggan itu dengan cara mengikuti keinginannya, memenuhi keinginan daripada pelanggan. Pelanggan ditarik melalui tawaran-tawaran yang unggul. Nah, ini berarti competitive advantage-nya ditawarkan, kemudian dipertahankan dengan melalui kepuasan. Ya, tugas pemasaran itu mengembangkan tawaran yang unggul dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kembali lagi ke tadi. Nah, ini bagaimana dipengaruhi oleh kinerja departemen lain. Tentu saja ini harus ada berkesinambungan antara satu departemen dengan departemen yang lain. Oke. Yang terakhir, pemasaran perlu mempengaruhi departemen lain untuk bekerja sama dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Oke, ya. Tugas dari Ibu untuk pertemuan kali ini, coba Anda cari beberapa pekerjaan yang memang fokusnya di konsep penjualan dan beberapa pekerjaan yang fokusnya di konsep pemasaran. Silakan Anda cari contoh masing-masing 5 jenis ya. 5 jenis pekerjaan di konsep penjualan dan 5 jenis juga di konsep pemasaran. Bisa ya. Nanti tolong jawabannya dikirimkan di quiz saja. Jadi di situ nanti judulnya tugas contoh pekerjaan 5 konsep penjualan 5 pekerjaan di konsep pemasaran. Ya, oke, itu saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh silakan dilemparkan di WA group saja biar semuanya kita tahu ya. Untuk teman-teman yang ada di kelas karyawan, udah lama ya kita nggak tatap muka, jadi ada beberapa juga mungkin teman-teman yang di kelas karyawan itu yang belum ketemu sama Ibu baik secara online begini. Untuk yang di kelas reguler juga ya, nanti suatu saat kita akan mengadakan Zoom lagi, mudah-mudahan ya, entah kapan. Cuma nanti ada satu mata kuliah yang akan kita gabung ya, tapi di mata kuliah dosen lain, tapi nanti ngegabung dengan mata kuliah Ibu. Oke, semuanya terima kasih. Salam sehat selalu dari Ibu. Mudah-mudahan bisa selalu dalam keadaan bahagia ya, kita bisa ketemu baik secara offline
Tapi online mah udah kelamaan ya, kita offline saja. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.